kali ini kita akan belajar pola bilangan bagian 2. Jadi kemarin di video sebelumnya sudah dibahas tentang pola bilangan bagian 1 mengenai bagaimana caranya kalian mengidentifikasi pola bilangan. Nah, untuk sekarang kita belajar pola bilangan bagian 2, yaitu jenis-jenis pola barisan bilangan. Jadi sekarang jenis-jenisnya ya. Jadi jenis-jenis pola bilangan yang kita pelajari, yang pertama pola persegi panjang, yang kedua pola persegi, yang ketiga pola segitiga, yang keempat pola Fibonacci, yang terakhir pola Pascal. Jadi semua ini kita pelajari di video kali ini. Nah, untuk pola yang pertama yaitu pola persegi panjang. Kita tahu bahwa persegi panjang itu luasnya itu rumusnya panjang kali lebar. Benar ya? Pola persegi panjang itu luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Kita udah tahu itu. Kalian juga sudah belajar. Nah, ini contoh dari pola persegi panjang. Coba kita lihat pola persegi panjang seperti ini ya. Kita ambil contoh ini. Barisannya ini terdiri dari bulatan 2 bulatan, ada 2 bulatan, ada 6 bulatan. Ini 2 bulatan, 6 bulatan, dan 12 bulatan. Jadi pola barisannya itu 2 suku pertama, 6 suku kedua, 12 suku ketiga. Jadi kalau ada bilangan yang seperti ini berarti dia adalah pola persegi panjang. Karena apa? Kalau dia membentuk persegi panjang, kalau ditata lingkarannya itu membentuk persegi panjang, sehingga dia adalah pola persegi panjang. Jadi apa hubungannya dengan luas panjang kali lebar? Coba kita cek dulu ya. Jadi apa hubungannya? Nah, coba lihat urutan suku ke. Jadi kalian mencari polanya dulu. Nah, untuk pola yang pertama urutan suku ke 1, 2, 3. Kita lihat di sini ya, ada angka merah. Nah, ini 1, 2, 3. Ini urutan sukunya tadi. Suku yang pertama itu 2, suku yang kedua itu 6, suku yang ketiga itu 12. Jadi untuk menentukan polanya seperti apa? Kita udah belajar di video yang sebelumnya ya. Jadi untuk menentukan polanya, ubah suku-sukunya ini menjadi mempunyai unsur 1, 2, 3. Nah, ini kan urutannya mengandung unsur 1, 2, 3 dan seterusnya. Ubah suku-sukunya ini menjadi memiliki unsur 1, 2, 3 juga. Jadi kayak gini. 2, 6, 12 ini ubah bagaimana caranya dia bisa mengandung unsur 1, 2, 3. Sehingga di sini diambil 2 ini dikali 1 biar mempunyai unsur 1. 6 ini dipecah jadi 3 kali 2 biar mempunyai unsur 2. 12 dipecah menjadi 4 kali 3 sehingga 12 ini punya unsur 3. Bilangan 3 di sini. Paham ya? Jadi satu baris ini, nah baris ini kalian bisa mencocokkan. Kalau di sini urutannya 3, ubahlah bagaimana caranya biar di pola yang ini mempunyai unsur 3 juga. Nah, sehingga pola yang pertamanya di sini menghasilkan 2 itu berubah jadi 2 kali 1. 6 itu berubah jadi 3 kali 2, 12 itu berubah jadi 4 kali 3. Sehingga kalau di generalisasikan secara umum urutan sukunya seperti ini ya. Kalau diteruskan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke N. Nah, ini suku 2, 6, 12 sampai suku yang ke N. Polanya menjadi N plus 1 dikali N. Kenapa di sini ada N plus 1? Coba kita lihat. Di sini urutannya 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3 ini adalah N. Karena sama urutannya seperti ini ya. Nah, 2, 3, 4 ini apa hubungannya sama N? Nah, kita coba lihat. 2 ini apanya 1?
3 ini apanya 2, 4 ini apanya 3. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa disimpulkan 2 ini adalah 1 ditambah N. 3 ini dapat dari mana? Berarti 2 di sini, N-nya kan 2. Berarti N ditambah 1 juga. Sehingga digeneralisasi mendapatkan N plus 1 dikali dengan N. Nah, apa hubungannya sama luas persegi panjang? Coba kita lihat ya. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan? Nah, luasnya panjang kali lebar. Kan kita udah tahu ya, luasnya itu panjang kali lebar. Tadi luas persegi panjang. Apa hubungannya? Nah, luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Coba kita cek apa hubungannya ya. Kita balik lagi ke gambar. Nah, di sini panjangnya kalau kita coba di suku yang kedua. Coba kita lihat suku yang kedua ini 6 ya, suku yang kedua. Panjangnya berapa? Panjangnya ini bisa dihitung ya, ada 3 lingkaran, berarti panjangnya itu 3. Lebarnya berapa? Lebarnya ini yang ke atas ini ada 2 lingkaran, berarti panjangnya lebarnya 2. Panjangnya 3, lebarnya 2. Sehingga menghasilkan berapa? Panjang kali lebar, panjangnya 3, lebarnya 2, sehingga 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, next. Kita balik lagi ke sini. Sehingga apa yang disimpulkan? Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya tadi N plus 1. Nih, panjangnya N plus 1, yaitu tadi 6. 6 kan? 6 ini 3 tadi. 3 dikali 2. Panjangnya 3 kali 2, sehingga panjangnya N plus 1 dikali N, atau N plus 1. Ini adalah rumus dari pola persegi panjang. Oke, next ya. Nah, untuk yang pola yang kedua yaitu pola persegi. Kalian juga udah tahu ya, bahwa luas persegi itu sisi kali sisi. Jadi kalau dalam barisan bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini kalian cukup mudah menghafalkannya, yaitu dengan melihat angkanya. Di sini coba kalian amati 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. 1, 4, 9, 6 dan seterusnya itu adalah bilangan kuadrat. 1, 4 juga bilangan kuadrat, 9 bilangan kuadrat, 16 juga bilangan kuadrat. Coba ini kan semuanya persegi ya. Kalau dalam bentuk geometrinya dia berbentuk persegi. Kalau dalam bentuk barisannya dia bentuknya bilangan kuadrat ya. Coba kita cek dulu ke pola bilangannya. Nah, urutan suku ke 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di situ apa hubungannya dengan 1, 4, 9 dan 6? Nah, ternyata bisa didapatkan 1 itu adalah 1 kuadrat, 4 itu adalah 2 kuadrat, 9 itu adalah 3 kuadrat, dan 16 itu kalian ubah menjadi 4 kuadrat. Sehingga bisa kalian simpulkan bahwa ini suku ke N-nya adalah N kali N atau N kuadrat. Ya, ini jadi apa yang bisa kalian simpulkan? Ini S kali S, atau di sini dirubah menjadi N kali N. Ini kurang ya, harusnya N kuadrat. Nah, ini jadi rumus suku ke N dari pola barisan. Pola persegi adalah UN sama dengan N kuadrat. Ini kurang ya, harusnya N kuadrat. Oke, kita lanjut ke pola selanjutnya, yaitu pola segitiga. Pola segitiga itu, kalau segitiga kalian tahu ya, kalau rumus segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Udah ya, ini udah tahu rumus umum. Nah, ini bentuknya. Nah, ini bentuknya. Bentuknya itu seperti ini. Kalau disusun lingkarannya itu membentuk segitiga. Jadi suku yang pertama adalah bilangan 1, suku yang kedua 3, suku yang ketiga ini isinya 6 lingkaran. Suku yang keempat ini isinya berapa lingkaran? Ini ada 10 lingkaran. Sehingga kalau ada pola seperti ini bisa disusun menjadi segitiga, dia adalah pola segitiga. Jadi coba kita cek bagaimana cara menentukan
rumus umum pola segitiga. Nah, sama caranya kayak yang tadi, cuma di sini ada 2 pola ya. Jadi bertahap untuk menentukan polanya. Nah, ini suku yang urutan sukunya, yang ini adalah sukunya. Jadi sukunya 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Jadi pola yang pertama untuk menentukan polanya itu bagaimana caranya 1, 3, 6, 10 ini bisa mempunyai unsur 1, 2, 3. Jadi dikalikan saja setengah sehingga menghasilkan seperti ini. Setengah dikali berapa biar hasilnya 1, berarti kan dikali 2, seperti itu. Kemudian 2-nya ini dirubah menjadi 1, 2, 3. Gimana caranya? 2, 6, 12, 20 ini bisa mempunyai unsur 1, 2, 3 sehingga dirubah seperti ini ya, sehingga menghasilkan rumus umum seperti ini. Jika kalian kesulitan mengidentifikasi dengan tabel, kalian bisa menggunakan pendekatan geometri. Kalau pendekatan geometri seperti yang tadi ya, jadi bentuk lingkarannya seperti ini. Nah, bentuk lingkarannya membentuk pola segitiga sehingga dia bisa menggunakan rumus setengah alas kali tinggi. Alasnya berapa di sini? Contoh di sini alasnya di suku yang ketiga. Suku yang ketiga di sini alasnya berapa? Alasnya 3 ya. Ini adalah alas. Tingginya berapa? Tingginya juga 3. Sehingga kalau dimasukkan ke rumus segitiga, setengah alasnya 3, tingginya 3. Setengah kali 3 kali 3. Hasilnya berapa? Udah ya, bisa kalian tahu ya. Sehingga menghasilkan 6 ya tadi itu ya. Nah, ini. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan? Jadi rumus suku ke n dari pola segitiga yaitu UN sama dengan setengah n dikali n plus 1. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pola Fibonacci. Kalau pola Fibonacci ini contohnya itu 0, 1, 1, 2, 3. Coba kalian cari dulu apa polanya dari 0, 1, 1, 2, 3. Coba dipikir dulu ya. Oke. Dari pola di atas tentukan 2 bilangan selanjutnya. Gimana caranya kalian menentukan 2 bilangan selanjutnya setelah 3? Di sini ada titik-titik, ada sebanyak 2 ya. Jadi kalian harus mencari 2 bilangan selanjutnya seperti apa. Sudah ya? Sudah terbayang seperti apa? Pembahasannya seperti ini. Coba perhatikan. 0 kalau ditambah 1 menghasilkan 1 kalau ditambah 1 menghasilkan 2. 1 ditambah 2 menghasilkan 3. 3-nya taruh sini. Nah, 2 ditambah 3 menghasilkan 5. 5-nya taruh sini. 3 ditambah 5 8 sama dengan 8. 8-nya ditaruh di sini. Sehingga jawabannya, coba kita cek balik lagi ke soalnya nih, 0 ditambah 1 hasilnya 1, 1 ditambah 1 hasilnya 2, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Nah, terus kalian lanjutkan lagi, 2 ditambah 3 berapa hasilnya? 5. Di sini harusnya 5. Kemudian di sini kalau ini 5 berarti 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, seperti itu. Nah, ini jawabannya berarti jadi 2 bilangan selanjutnya adalah 5 dan 8. Jadi tergantung dari soalnya yang diminta nanti. Pola bilangan yang seperti ini dinamakan pola Fibonacci. Oke, kita menganjak ke pola bilangan terakhir yaitu pola Pascal. Nah, pola Pascal seperti ini. Jadi kalian mungkin pernah melihat
pola yang seperti ini, ada pola yang bentuknya segitiga yang disusun menjadi angka-angka seperti ini ya. Coba kalian lihat, di sini ada yang paling atas adalah 1. Kalian mungkin lebih mudah nanti menghafalkannya ya, untuk membuat pola paskalnya. Ini ada bilangan 1 ditata seperti ini ya. Ini 1 ditambah 1 menghasilkan 2 di sini. Kemudian 1 ditambah 2 menghasilkan 3 di sini. 2 ditambah 1 yang ini menghasilkan 3 yang di sini. Nah, dan seterusnya. Kalau ini 1 ditambah 3. 1 ditambah 3 berapa? 4. Ini 4 dari penjumlahan 1 ditambah 3. Kemudian 3 ditambah 3 menghasilkan 6. 6-nya taruh di sini. 3 ditambah 1 hasilnya 4. 4-nya taruh di sini. Dan seterusnya. Kalian harus bisa menentukan. Biasanya pola Pascal ini kalian disuruh mencari berapakah jumlah pola Pascal dari suku ke 100 misalkan. Bagaimana caranya? Berarti kalian harus mencari polanya. Lihat, ini 111 ini dinamakan baris ke-1. Ingat, 1 yang di atas ini tidak dihitung ya. Kalian mulai menghitung itu dari 1 yang kedua yang ini. Nah, ini baris yang pertama, dinamakan baris yang pertama. Jadi baris yang pertama itu 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian pola barisan yang kedua yaitu 1, 2 sama 1. 1, 2 sama 1 dijumlahkan. 1 ditambah 2 ditambah 1 menghasilkan 4. 4 itu adalah 2 kuadrat. Nah, coba kalian nanti identifikasi. Kalau baris yang ketiga ini 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 menghasilkan 8. Sehingga kalau diurut, 2 ini adalah 2 pangkat 1, 4 ini adalah 2 pangkat 2, 8 ini adalah 2 pangkat 3, dan yang terakhir 16 ini adalah 2 pangkat 4. Sehingga kalau kalian generalisasi, coba ini ya, ini baris pertama menghasilkan ini. Baris yang kedua menghasilkan ini. Baris yang ketiga menghasilkan 2 pangkat 3. Sehingga lihat pangkatnya. Pangkatnya menyesuaikan dengan barisnya. Sehingga 2 baris ke n-nya sama dengan 2 pangkat n. Seperti itu ya. Nanti kalian bisa langsung menggunakan rumus ini. 2 pangkat n-nya ini. Oke, ini pembahasan yang terakhir. Oh, masih ada lagi ternyata. Kesimpulannya ya. Kesimpulannya jenis pola. Kemudian sama rumus suku ke n-nya. Pola persegi panjangnya UN sama dengan n ditambah n plus 1 yang tadi itu. Kita ulang. Pola perseginya n kuadrat karena dia sisi kali sisi tadi. Kalau pola segitiga sama dengan setengah n dikali n plus 1. Kemudian pola Fibonacci penjumlahan 2 suku sebelumnya. Jadi 2 suku sebelumnya ditambah, seterusnya sampai yang dicari ya, sampai suku yang kalian cari. Kemudian yang terakhir pola Pascal 2 pangkat n rumusnya ya. Suku ke n-nya UN sama dengan 2 pangkat n. Jadi ini bisa kalian simpan, bisa difoto kesimpulannya, bisa rumusnya dipakai waktu mengerjakan soal-soal di kelas ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita bertemu di video selanjutnya.